Bermula dari Gran Turismo hadir di PlayStation, dan akhirnya bermunculan game simulator balap dengan berbagai pilihan balapan. Mulai dari F1 sampai drifting pun udah bisa kita mainin Black Pals. Game simulator balap sendiri makin lama makin banyak peminatnya. Seperti apa sih bentuknya dan kenapa mereka bisa hadir di tempat ini? Langsung aja deh Pals, kita ikutin ceritanya di Black Room kali ini. Halo bro, apa kabar? Kedatangan pembalap kondang. Thank you nih udah bolehin datang nih. Halo Black Pals, gue adalah Raditya Indra. Gue adalah salah satu sim racer paling berpengalaman di Indonesia. Pernah juga waktu itu di tahun 2016 mewakili Indonesia di ajang GT Academy Internasional di sirkuit Silverstone UK. Sekarang adalah co-founder dari GT Sim ID. Nah bro, ini kan tempatnya keren banget nih ya, warna-warni kayak anak muda zaman sekarang banget nih ya. Tapi di sini tuh sebenarnya ada apanya sih bro? Kok kayaknya rame banget kalau gue lihat ya? Di sini kita juga gamenya nggak cuma balap doang. Oke, semuanya simulator mobil, tapi nggak khusus untuk balap doang. Kita ada simulator truk, simulator yang cuma buat kayak Forza itu kan buat cruising aja. Jadi ini penggemarnya ini lumayan bervariasi, nggak cuma cowok doang, cewek juga ada. Beberapa bikin konten juga di sini, itu juga lucu-lucu juga. Tapi ya makanya di sini kita berusaha untuk supaya sim racing ini casual lah, jadi nggak terlalu serius banget, tapi bisa dinikmatin banyak orang. Nggak cuman mungkin orang yang suka mobil doang, tapi suka berbagai macam soal dunia motorsport juga. I see. Udah kalau gitu langsung aja deh kita ke tempatnya nih. Wah keren, oke Black Pals, keren banget. Dan nggak cuma satu ya, ternyata ada berapa? 5 ya? Ada 5 di sini, dan ini juga kita rencana bakal itu juga sih, bakal nambahin lagi dengan unit-unit yang direct drive, yang rig aluminium, jadi bakal lebih banyak di sini dan alatnya juga bakal semakin bagus. Lebih banyak, oke. Nah ini kan ada berbagai macam TV ya, apakah ini connect satu dengan lainnya atau gimana? Jadi ini bisa buat main rame-rame, jadi kalau kalian datang berempat, berlima, atau cuma berdua juga bisa balap rame-rame di sini. Terserah mau pakai mobil apa, pakai trek apa yang kita punya di sini, kita bisa bantuin konekin, jadi kalian bisa balap bareng. Nah ini kita boleh dudukin nggak nih? Oh, kayaknya boleh enak kursinya nih. Yoi, ini udah kita siapin pakai BMW E36 Mandalika. Mobil anak muda zaman sekarang. Yoi, ini dia. Ini dia simulatornya. Salah sebelumnya. Waduh, bisa dimajuin? Bisa dimajuin. Ada kuasnya di bawah, tinggal kita setir kiri. Kayak mobil beneran. Yoi. Gimana posisi duduknya? Enak sih. Kayak bener mobil beneran aja gitu. Proper ya. Oke bro, sebelum kita nyobain nih, ya gue udah pengen nyobain sih sebenarnya ya. Tapi kan harus ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Nah ini tuh sebenarnya apa yang bilang kan e-sport ya sekarang ya? Iya. E-sport simulator ini apakah udah ada event-event balapannya belum bro? Iya, jadi kalau event balapan itu udah mulai rutin ya kalau di luar-luar. Tapi kalau yang kita khusus di Point Arena ini, kita setiap 2 minggu sekali itu selalu ada balapan komunitas yang semua orang boleh ikut, dan cuman rookie yang boleh ikut menariknya. Jadi yang pro kita ban. Kita pengen orang baru untuk balapan di sini. Pro tuh maksudnya pro di dalam dunia balap beneran atau sim racingnya. Oh, berarti kalau yang udah main simulator pro tuh nggak boleh gitu? Iya, itu yang profesional udah nggak boleh gitu. Oke, itu caranya bisa tahu ada eventnya kapan tuh kita harus ngapain? Kita bisa follow dulu di Instagram GT Sim ID atau di Instagram Point Arena, itu nanti ada kita balapnya kapan, registrnya gimana, itu infonya dari situ. Detailnya di situ. Iya. Oke. Nah, untuk gamenya sendiri nih, kalau gue kan termasuk orang zaman dulu ya, cuma tahu tuh mobil balap-balapan mobil tuh cuma ada Gran Turismo. Oke. Nah, kalau di simulator ini apa nama gamenya nih? Mostly yang kita pakai di sini adalah Assetto Corsa. Jadi ini tuh game simulator PC, dan ini menariknya dari Assetto Corsa ini kontennya itu kita bisa bikin sendiri. Makanya di sini kita lihat di sini ada BMW E36 spek Euro 3000 juga, yang balapan di sini juga, dan trek Mandalika. Dan buat GT Sim ID sendiri juga kita fokus juga ngembangin konten-konten yang lokal lah. Jadi kita juga bikin banyak kayak mobil-mobil kelas 1500, 1200 kayak Agya, Yaris, Honda City Hatchback yang ada balapan di sini ya, benar. Jadi kita bisa bikin konten-konten seperti itu. Tapi kalau kalian misalnya sukanya F1, ini juga ada game F1, sukanya rally ada game EAWRC, ada Euro Truck Simulator kalau mau cruising pakai truk gitu. Iya, ada Forza juga. Pokoknya game-game yang
orang banyak main, kita berusaha kita lengkapin di Lengkapin di sini. sini, Jadi nggak oke. cuman balapan, misalnya serius banget kan kalau simulator. I see. Oke bro, sebenarnya gue udah banyak melihat di beberapa berita nih ya, apalagi di luar negeri gitu kan. Banyak banget pembalap-pembalap dari sim racing itu ada jenjangnya sampai ke balap beneran. Sebenarnya tuh bener nggak sih bro? Iya, jadi beberapa manufaktur atau brand itu juga ada yang bikin kayak akademi-akademi gitu, dan juga beberapa kayak racing series, contohnya SRO atau apa sekarang udah bikin e-sportnya juga. Tapi juga kalau kita lihat mungkin di Indonesia aja deh, kan contohnya Mas Iksan juga udah sering lihat drifter sekarang udah pada yang belasan tahun kan, anak kecil. Gimana mereka bisa dapat confidence-nya untuk dari tahu-tahu balap beneran gitu, padahal masih semuda itu. Tentunya mereka dapat confidence-nya karena mereka bisa di simulator. Belajarnya dulu gitu ya? Karena di simulator mereka bisa, jadi mungkin juga orang tuanya pasti, oh ini safe nih, anaknya itu bisa dipercaya soal untuk balapan mobil beneran, cuman dari simulator juga, karena simulatornya semakin canggih tentunya. Jadi bener sih, kayak beberapa kali gue ngeliat yang umur 10 tahun, 11 tahun udah pada mulai. Kecil banget kan. Kayak kita dulu umur segitu masih main kelereng, main sepeda gitu kan. Udah beda zaman nih. Karena simulator. Banyak banget kompetisi e-sport balapan yang hadiahnya tuh besar banget, udah kayak puluhan juta. Dan juga banyak banget pembalap-pembalap muda sekarang yang berangkat dari e-sport atau dari simulator. Kalau dulu kita balapan ya harus nyobain balapan benerannya. Sekarang itu bisa mulai dari e-sport dulu atau simulator dulu, begitu sudah matang langsung terjun ke dunia nyatanya. Mereka balapan dan hasilnya pun sangat menakjubkan. Mereka bisa memotong waktu latihan atau waktu beradaptasi yang dulu zaman gua itu mungkin makan waktu setahun 2 tahun. Mereka bisa 1-2 seri udah bisa berkompetisi dengan kelas yang pro. Nah, tadi ngomongin akademi sendiri nih, bro. Lu pernah ikut akademi itu juga, bro? Iya, jadi waktu dulu GT Academy namanya ya, kayak di film waktu itu, gue juga termasuk salah satu perwakilan Indonesia untuk berangkat ke sana mewakili Indonesia di ajang GT Academy internasional. Oh, di situ tuh luar negeri dong berarti? Luar negeri, di Silverstone. Silverstone, oke. Dan itu lumayan lama ya di sana, mungkin sekitar 2 mingguan. Itu bener-bener digembleng lah. Kita dari bukan siapa-siapa, cuma pernah nyetir dari simulator doang untuk dipercaya nyetir di track beneran, di mobil, pakai mobil balap beneran. Dan di situ pengalamannya luar biasa sih, karena kan coachnya itu juga banyak yang pembalap beneran, pembalap factory Nissan beneran yang udah punya prestasi yang luar biasa tentunya ya di luar negeri. Di situ tuh mereka tuh lebih ngebantu kita untuk mengeluarkan talent kita, karena dari simulator ke mobil balap itu kan ada takutnya nih, kita apa bener nih ilmunya nih persis itu kah gitu. Mereka bantuin ngeluarin talent kita dalam arti gini, ayo lu bisa nge-push lagi, ayo nih mobil bisa, ayo nih lu gas lagi di sini bisa. Coaching lu gitu ya. Iya, di coaching bener-bener kayak di sini bisa lagi, ayo di sini turun 2 gigi aja, ini angkat gas aja bisa kok gini. Dan di situ kita bener-bener nggunain pelajaran yang kita dapat simulator untuk ngendalin mobil itu. Mereka membantu kita ngeluarin talent kita dengan harus bener-bener dengerin mereka. Nah, perbandingan nih bro ya, dari simulator pas lu main akademi dengan mobil beneran, itu perbedaannya sesignifikan itu kah atau memang mirip-mirip? Kalau gue bilang mirip-mirip. Jadi tentunya tiap mobil beda-beda. Tapi ada beberapa mobil yang gila nih nyetirnya gue persis banget kayak gue di simulator gitu, kayak gue bisa mobil ini mau kemana aja gue bisa pegang. Jadi basicnya udah. Karena dari mana? Refleksnya itu gue dapat dari simulator. Di sini. Dan gak cuma itu, misalnya kayak cara membaca, oh ini mobil itu gripnya seperti apa, cara baca racing line, nganalisa kalau tadi gue kalah di mana ya, gitu-gitu dibandingkan orang lain, kayak gitu-gitu tuh kan ilmunya kita dapat dari main simulator ini. Jadi ilmunya tuh bener-bener banyak banget yang applicable. Mungkin tentunya ada beberapa adaptasi, contohnya G-Force itu ya, kerasa tarikannya gitu ya. Dan kayak kalau di simulator mungkin lari 200, 250 tuh nggak kerasa. Benerannya kan ngeri banget ya, gila. Itu bener-bener ngeri banget kan. Tapi di situ kita bisa gimana ya, mobilnya itu kan ngasih kita info juga nih, dia ngasih kita informasi kalau oh ini kok bisa kok mobil di-push lagi atau segala macem. Nah dari situ kita juga pelan-pelan nyinggirin rasa takut itu untuk bener-bener nge-push mobilnya sesuai kemampuan mobilnya, nggak cuma dari kitanya. Oh kita cuma berani segini nih, kita sebagai pembalap harus bisa nge-push kemampuan mobil sampai pada limit mobilnya.
Nah bro, untuk spesifikasi sendiri nih ya, apakah kayak simulator nih harus beli yang mahal-mahal banget baru bisa ngerasain ini mobil beneran, atau mungkin lo ada sedikit tips-tipsnya barang-barangnya kayak gimana aja yang harus kita pakai? Mungkin kalau ngomong itu contohnya bisa yang kita lihat kita pakai di sini ya. Jadi ini mungkin bukan bukan yang paling mahal banget, tapi ini kita fokus di sini yang paling value for money. Oke. Dalam arti dari sisi harga dan dari sisi performa. Contohnya yang kita pakai di sini adalah namanya Trailmaster P300. Ini salah satu setir yang paling worth it untuk dibeli dari sisi harga dan performanya. Dan di sini juga kita pakai layar yang 40 inch ultra wide supaya lebar ya field of view-nya dan resolusinya bagus. Dan kita lengkap di sini ada shifternya juga dari Trailmaster juga, dan ada rem tangan. Jadi kalau mau main drifting, mau main rem tangannya nih? bisa langsung. Bisa. Dan ini kan langsung 3 pedal ya. Jadi dari segini aja sebenarnya kita udah bisa ngerasain bukan yang paling mahal tentunya, tapi ini udah bisa memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Tapi tentunya nanti rencananya sih bulan-bulan ini kita mau update lagi. Pastilah, kalau otomotif tuh nggak mungkin nggak ada namanya upgrade ya. Ternyata di simulator sendiri ada upgrade-nya juga. Gatel gitu kalau nggak di-upgrade gitu ya. Kalau mobil kan ganti velg, ganti apa nih, ganti pedal, ganti setir. Ntar kita upgrade lagi. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin nih bro, alat-alatnya merek apa aja yang value for money kan. Iya. Tapi ngomongin value for money, untuk spek seperti ini kira-kira harus menghabiskan budget berapa? Iya, jadi kalau untuk simulator ini sebenarnya ada juga ya, langit adalah batasnya lah. Kalau kalian mau bikin yang ratusan juta 3 digit motion yang bisa gerak-gerak semuanya, itu bisa. Tapi kalau kalian mau jalur yang lebih hemat tentunya bisa juga. Contohnya kalau awalnya mungkin kalian cuma butuh invest setir sama pedalnya aja nih, itu kan mungkin harganya sekitar 5-7 juta itu bisa dapat. Tapi kalau untuk mulai full sistem seperti ini dengan PC, dengan layar segala macam, itu mungkin sekitar 30-35 jutaan. Tapi kalau yang sekitar yang mirip kayak di Point Arena ini mungkin budgetnya sekitar 50-60 mungkin ya. Oke. Masih masuk sih ya harganya, karena dibanding bikin mobil beneran gitu kan, itu jauh banget harganya. Dan juga apakah susah sih ngerawat ini? Enggak sih, relatively no maintenance, paling cuman yang penting jangan sampai debuan aja, karena itu debu ya tentunya air tentunya sama panas lah paling ya. Jadi istirahat dulu lah, jangan main-main jangan terus. digembleng seharian main gitu. Saking pengen belajarnya kali itu ya. Jam istirahat ya. Paling itu aja sih. Nah, ngomongin akademi nih bro ya, kan gue sempet juga denger ada beberapa jenjang akademi dari simulator menjadi balap beneran, gitu kan. Tadi yang lu bilangin. Nah, yang paling terbaru nih, ada nggak sih perwakilan dari Indonesia yang berangkat lagi? Jadi kemarin itu tahun kemarin Indonesia tuh juara Asia. Oh, juara Asia. Juara Asia di ajang Toyota GR GT Cup, GR Grand Turismo Cup di Asia. Jadi itu kita awalnya bikin kompetisi di Indonesianya dulu. Top 3-nya dari lokal ini berangkat ke Asia. Dan Asia tim Indonesia itu juara Asia. Tim Indonesia ya? Tim Indonesia berapa orang Asia. itu bro? 3 orang. 3 orang itu? Itu Asia, itu ada Filipina, ada Singapura, Malaysia segala macam. Indonesia itu juara Asia. Dan pada saat lu bikin kejuaraan di Indonesia itu berarti ada license-nya dari pusatnya atau kayak gimana? Jadi Toyota kerjasama sama Grand Turismo untuk bikin kejuaraan. Jadi mereka yang ngebikin itu semua terjadi dari dari programnya, dari lokalnya harus ada, sampai nanti dikirim ke Asianya itu dari Toyota kerjasama sama Grand Turismo. Oke. Nah, lu kan di sini udah kayak rumah sendiri lah ya, ibaratnya sering gitu kan. Rekor paling lama orang main simulator di Point Arena, berapa lama? Mungkin sekitar 4 jam 5 jam ya, sekali duduk ya. Sekali duduk? Oh, itu udah seharian ya? Iya, udah lumayan lama. Bukan lumayan lagi, itu 1 hari habis sudah. Bayangin 5 jam duduk sini. 5 jam, oke. Sampai mungkin kayak pesan makan di sini apa segala macam. Iya, boleh. Oke, itu wajar lah kalau segitu. Oke bro, udah banyak banget kita ngobrolnya, dan ini yang waktunya gue tunggu-tunggu. Boleh nggak ini kita cobain nih? Ya yuk, let's go. Let's go ya. Kita di Mandalika. Pakai mobil E36 sekarang ya? E36. Oke, kita cobain. Sama kan kayak mobil beneran ya semuanya? Iya, ya ada kopling, masukin gigi. Oh iya tuh, ada segan 1. Oke, kita gas.
Oke bro, tadi seru banget kita mainnya di sirkuit Mandalika ya. Yoi, pakai BMW juga. Jadi kita nggak usah terbang ke Mandalika dulu, harus nyobain track. Sekarang udah bisa di simulator, terus kita main. Berapa jam tadi kita main? Ada 3 jam? Lumayan pegel juga. Sampai... Dan nyata tuh setirnya berat juga ya? Iya, kayak setir beneran ya? Iya, ada feedbacknya. Dari force feedbacknya itu ngasih kita info untuk ngasih informasi kalau mobilnya itu misalnya dia lagi sliding, kehilangan grip atau apa, dia itu ada feedbacknya. Jadi bener-bener kita kerasa di tangan. Kerasa di tangan. Iya. Sedangkan kalau balapan beneran kan kerasa badannya, ini kerasa di tangan. Iya. Nah, terus bro, kalau misalkan nih, gua tertarik untuk mempunyai simulator, bagaimana caranya gua untuk mendapatkan simulator itu? Kalau mau simulator, kita bisa bantuin dari GTC MyD, kita bisa nge-provide ya. Misalnya, kalau kalian mau beli full set langsung, atau mungkin kalian sudah punya PC, udah punya TV, cuma mau beli rangka simulator sama setirnya aja, kita bisa bantuin. Jadi tergantung kalian maunya apa, dan punyanya mungkin sudah punya sesuatu yang bisa digunakan, dan cuma kita bisa bantu ngelengkapin juga. Berarti ada supportnya ya? Iya. Ada satu lagi nih bro. Iya. Nah, kalau misalkan kita udah punya nih rignya dari GT Sim, terus kita misalkan mau nambah-nambah kayak mods, atau nambah track, atau nambah server untuk balapan, apakah GT Sim bisa bantuin juga? Kalau untuk mod segala macam itu sebenarnya sih ada tersedia ya, ada yang open source tentunya, jadi itu bisa ada website-nya, kita bisa kasih tahu, tapi tentunya ada beberapa mod yang memang harus berbayar misalnya, atau hanya bisa dibagikan kalau ada kompetisinya, itu nanti tergantung situasi. Tapi mostly sih banyak ada yang udah open source, jadi kita bisa bantu untuk ngasih tahu downloadnya di mana. Jadi langsung selain jualan juga ada supportnya juga lah ya untuk bantu-bantu nih pakai ini gitu ya. Keren juga. Kalau dunia nyata itu, gua bisa merasakan badan gua bergerak seperti ya gerakan mobilnya ya. Tapi kalau simulator kita harus benar-benar melihat atau merasakan feedback dari setirnya. Nah, itu salah satu kunci yang tambahan untuk pembalap profesional yang biasanya kita cuma menggunakan badan, sekarang ada satu tambahan lagi nih dari setirnya. Nah, kalau dua kombinasi itu disatukan, udah pasti balapannya makin jago. Nah, bro, sekarang untuk tarifnya sendiri nih, kalau main di sini tuh harus mengeluarkan biaya berapa kira-kira? Kalau untuk base price-nya itu kita sejam 85.000. Itu kita udah bisa dibilang salah satu yang termurah ya di Jakarta. Paling murah sih kayaknya, termurah di Jakarta. Dan kalau misalnya kalian main berame-rame, misalnya berlima langsung dan paketan-paketan misalnya sejam atau 2 jam, itu bisa turun sampai 68.000 sejam. Jadi di sekitar range-nya sekitar segitu. Nah, kalau jam bukanya sendiri nih dari jam berapa sampai jam berapa? Ini bukanya sampai malam sih. Jadi ini kita buka dari jam 10 sampai jam 12 malam. Wah, jadi kalau kadang-kadang juga masih ditungguin, misalnya ada yang masuk setengah 12, mau nyewa sekian jam, ditungguin juga. Nggak bakal diusir. Oke bro, thank you banget udah bolehin gua main di sini. Oke, sampai jumpa lagi. Sehat-sehat terus ya. Bye. Oke Black Pals, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bunyikan loncengnya biar kalian tahu video berikutnya dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.